Bandung nggak? Bandung sih. Ini apa enggak? Ini sebenarnya mbak, karena nggak ada. Betul mbak. Coba coba mbak. Oh berat.
Ya, memang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wahayyakum bitahiyyah minallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min jami'i syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa kadzalika jamil anbiya wal mursalin. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah. Kullu ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'du. Ini saya coba connect. Mungkin ada di situ. Saya udah coba connect. Ini laptop itu enggak? Ribut di situ kayak diizinkan. Gak bisa. Coba kelamaan mungkin. Coba lagi ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua diberi Allah eh, segala hal, segala alasan untuk bertemu di sini. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat-nikmat itu dengan melafalkan hamdalah sarang-sarang alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah. Semoga hamdalah kita eh, menjadi sebab kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang bersyukur dan semoga kita dengan kesyukuran kita oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan segala keberlimpahan yang penuh berkah untuk hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ala ikhwanihi wa jamil anbiya wal mursalin. Semoga seluruh salawat kita, seluruh salam kita mengantarkan kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat kita, salam kita kelak menjadikan kita dikumpulkan dekat di lingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan surah pembuka Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga seluruh Fatihah yang kita baca di mata Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal takwa sehingga Allah dengannya membukakan untuk kita semua seluruh pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu berkah, pintu-pintu kemurahan dari langit dan bumi Allah, pintu-pintu ilmu dan juga pintu-pintu rezeki dari segala arah. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semua pripun? Kabarnya sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah separuh perjalanan Rajab kita alhamdulillah, maka kita manfaatkan sebaik mungkin Rajab kita yang tinggal sisa sekitar berapa? 12 hari lagi ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin karena di dalam Rajab ada satu keutamaan, salah satunya adalah doa yang mustajabah, doa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
doa yang dijawab. Maka kita manfaatkan Rajab kita dengan memperbanyak apa namanya amal ibadah terutama ya. Hal-hal yang membuat Allah ridho kita kejar karena disitulah tugas kita sebagai seorang hamba yaitu radiyatan mardiyah sebagai orang yang ridho wal akhir akan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang kita minta kepada Allah sebenarnya keridhaan itu. Maka Rajab tinggal bersisa sedikit lagi ya, nggak sampai setengah ya. Gulir terus karena memang sunnatullah waktu itu akan selalu bergulir, tidak akan berhenti atau malah mundur, tidak akan. Waktu akan maju bergerak maju terus, tidak ada pause, tidak ada apa rewind ya tidak ada. Semuanya akan maju terus sebagai ujian bagi manusia apakah dia mampu memanfaatkan kesempatan yang hanya apa datang satu kali. Ketika tahun depan ada Rojab lagi ya itu bukan Rojab yang itu Rojab tahun depan. Walaupun sama-sama Rojabnya. Momen hidup kita manfaatkan karena Allah sendiri bersumpah demi waktu, demi masa bahwa kita semua selalu rugi, ya. Manusia itu selalu rugi kecuali orang yang mengisi waktu-waktu itu dengan amal soleh. Maka sinkron dengan apa yang akan kita bahas yaitu masih tentang sholat, ya. Masih tentang sholat bahwa salah satu amal soleh adalah apa? Sholat. Amal soleh biar tidak terlalu melebar kemana-mana. Amal soleh ya kita rumuskan aja yang wajib-wajib itulah amal soleh. Karena yang sunnah ya memang amal soleh, tapi tidak wajib, ya. Namanya sunnah itu ya tidak wajib. Ya sunnah, wajib, ya, wajib. Maka terkadang ada tasyadud atau tasyadud itu apa? Memberatkan diri sendiri dengan mewajibkan yang sunnah-sunnah. Ya. Maka kita hindari untuk melakukan itu, ya. Yang sunnah ya sudah tetap sunnah. Yang wajib ya wajib, gitu. Jangan malah terbolak-balik, gitu. Ya, ketika yang sunnah itu betul-betul dikejar, namun ketika yang wajib justru malah diabaikan. Ya, terjadi mboten di tanah kita nih. Oh, terjadi itu apalagi pas Ramadan nanti, ya. Lebih khawatir ketinggalan tarawih daripada sholat isya, gitu. Ketika adzan santai baru adzan, gitu. Ya. Belum komat. Ketika komat, masih sholat isya. Jadi sehingga sholat isya itu dia dijadikan aja, apa namanya, kayak sambilan. Ya, padahal yang utama, yang wajib adalah isyanya. Maka amal soleh kita rumuskan menjadi itu tadi, menjadi hal-hal yang fardu, sholat yang fardu, puasanya yang fardu, zakat yang fardu, itu semuanya amal soleh. Ya, biar tidak kita merasa keberatan dengan itu. Walaupun kita udah belajar bersama-sama, cara terbaik mendekat pada Allah adalah lewat amal fardu. Ketika dia sudah menjadi orang yang dekat sama Allah, maka ketika dia nambahin amal-amal, maka Allah menjadi mencintainya. Tadi kan cuma dekat saja, okay? Terus menjadi mencintai orang tersebut. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mukadimah saya cukupkan untuk untuk Rajab yang sudah yang sudah setengah perjalanan lebih ini. Dereng connect ya dari tadi. Coba panjenengan apa nih? Windows K. Sudah Sudah. Munculnya tadi. connecting. Connecting terus. Gitu. Kalau jenengan ke saya coba. Bisa betul. Belum gitu. Hmm, ada enggak nih? Ada. Ini Pak. Oh gitu. Akhirnya bisa. Enggak. Oh, Jadi connecting terus ya. oh gitu. Iya.
Beda piye? Saya saya pernah nyoba ke sini itu bisa. Jadi saya HP, saya apa? Saya konekkan ke sini, konekkan ke mana? Ke niki. Sudah anu tuh, Google, betul. Google cara nyambungnya. Saya dulu selain install itu juga allow apa gitu. Sudah ya. Hmm. Mana aja cek sen setting itu sudah saya kebetulan. Oh, sudah ya. Hmm. Harus di Betul, betul, betul. ada. Jadi harus diulang. Oh, ngoten. Iya. Ah, kayaknya saya pernah sebentar. Memang saya lupa itu. Tidak di situ. Ada settingan lain kemarin itu. Jadi kita harus buka itu baru dia bisa apa? Bisa bisa di sini untuk tampilnya. Saya lupa opsinya tentang ya. Sekedap ya.
Iki. Ini projection setting. Sudah ya? Ngeten iki. Gitu. Sudah nampil ini jenengan. Coba jenengan tampilkan itu baru saya nyambung. Sedap. Jenengan tampilkan itu terus ya, sudah nampil niku dereng. Yang biru tadi. Baru setelah itu dalam napa yang dikonek dulu. Itu yang tidak sekarang. Betul jenengan enggak. Kalau itu saya. Waalaikumsalam. Belum. Belum muncul nih itu. Tampilan biru tadi belum? Iya. Ini enggak mau, Ustaz. Oh, bisa apa? Ready. Oh. Kok don't support? Doesn't support. Sama lah nih, betul sama kok. Kalau sama nggak bisa itu. Paling ada yang miss belum diinstal itu. Kemarin teman anak saya bisa malam-malam. Tapi apa namanya enggak connect Ustaz. Cuma Oh gitu. it's about to di luasan yang biru tadi sih. Sekarang udah bisa. Oke. Oke. Berarti ya minggu depan. Ya udah nggih, ngapunten nggih. Ya kita kita settingkan minggu depan ya. Atau nanti dicoba nggih setelah anu. Nanti saya tutup agak awal untuk masa tiga ya, dua atau tiga itu belum bisa ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Seharusnya bisa bang laptopnya sama nih. Ya. Ya, kalau jenengan nyambung saya, oh bisa kalau saya gitu. Sampun. Ya, nggih sampun. Kalau tidak mau keluar nggih sampun. Berarti ada yang nggih kersane. Ini saya nyambungkan HP saya nih. Bisa. Sakit sebenarnya kalau kalau langkah-langkahnya benar sakit. Ini HP saya nyambung ke situ. Iya. Ya, tetap pinter anu kok, napa? Google. Saya saat itu nggih, nyetingnya sambil Google. Step-stepnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk ke kemarin nggih bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh napa yang kita baca ketika baca napa surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, sinten Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah napa namanya? Radhiyallahu anhu
ketika ditanya, kalau kami di belakang imam sholatnya, apakah harus baca nopo? Fatihah juga. Bagaimana kalau saya punya imam yang baca Fatihah? Maka siapa? Abu Hurairah menjawab nopo? Iqra biha fi nafsika. Ini bukan Rasulullah, okay? Ini bukan Rasulullah. Ini nopo? Abu Hurairah ngasih pendapatnya bahwa karena Fatihah niki pernah Rasulullah itu dawuh nopo? Yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka itu cacat. Cacat artinya nopo? Kurang, tidak sempurna. Nggih. Maka Abu Hurairah ditanya, kalau kami sholatnya jamaah, ada sholat di belakang imam, maka apa yang terjadi? Maka Abu Hurairah bilang apa? Bacalah di dalam dirimu sendiri. Berarti tidak tidak apa? Tidak termasuk sabda Nabi niki karena ini dawuhnya Abu Hurairah. Abu Hurairah menganjurkan demikian gara-gara apa? Karena Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad SAW itu berkata, bersabda, okay? Allah berfirman, ya ini berarti Abu Hurairah berpendapat berdasarkan hadis hadis qudsi yang diucapkan Allah lewat Nabi Muhammad SAW tidak ada di Quran ya, yang kita sedang pelajari sekarang ini hadis qudsi. Maka salah satunya adalah pendapat Abu Hurairah berpijak pada ini. Jadi untuk menganjurkan tetap baca Fatihah di dalam diri ketika jadi makmum itu di sini yang di teks ini yang di riwayat ini bukan bukan sabda Nabi. Tapi siapa? Perkataan Abu Hurairah, sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi pun boleh kita anut ya, pendapatnya. Berdasarkan apa? Allah membagi sholat itu berapa? Separuh-separuh. Berarti dua paruh, Dua dua setengahnya ada dua. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambaku. Dan ketika sudah sampai jatahnya hambaku, wali abadi masal, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka kalau kita hitung-hitungan matematis, ya maka yang ideal itu Fatihah ya dimulai dari Alhamdulillah. Yang ideal. Kalau matematis loh, 7 ayat dibagi 2 berarti pinten? 3,5, 3,5. Maka di sini juga Allah mengawali faida qalal abdu. Ini sudah kemarin ya terjemahan ini. Ketika seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah azza wa jalla berkata apa? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku, telah memujiku hambaku. Nggih. Jadi inilah yang dijadikan pijakan Abu Hurairah untuk menganjurkan umat muslim walaupun dia punya imam tetap harus napa? Tetap dianjurkan membaca Al-Fatihah. Karena eman-eman obrolan antara hamba dan Tuhannya niki bukan miss lah. Nanti kita seru kan kalau bisa ngobrol sama Allah ketika kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab napa? Hamidani abdi. Iya. Walaupun sudah diwakili imam. Oke, nanti kita turunkan lagi untuk hukum-hukumnya. Sekarang dari sini saja, dari lafadz ini maka didapati ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang berdasarkan basmalah itu ayat pertama napa memang ada nanti riwayat yang lain. Lah yang paling jelas napa mushaf Quran kita. Jenengan boleh pirsani nggih. Jangan pirsani Quran-Qur'annya itu buka surat Fatihah ayat pertamanya nopo Ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya adalah tetap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi bukan hal yang salah ya. Bukan hal yang salah ketika kita mengawali Fatihah dari apa? Bismillah, bukan hal yang salah. Cuman ini tadi saya ajak jenengan untuk berhitung matematis ya. Bahwa kalau matematisnya 7 dibagi 2 itu pinten? 3,5. Nggih. Maka 3,5 itu akan kita dapati secara sempurna alhamdulillahi rabbil alamin itu 1. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Setengahnya adalah betul-betul iyyaka na'budu. Itu separuh. Iyyaka na'budu separuh,
Wa iyyaka nasta'in juga napa? Separuh. Lah, iyyaka na'budu ini milik Allah, untuk Allah. Jadi dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu itu untuk Allah, bagiannya Allah. Sedangkan untuk hambanya adalah iyyaka nasta'in sampai napa? Akhir. Yaitu untuk hambanya. Maka simetris lah ngoten nggih. Tiga setengah pas tengah-tengah. Kalau basmalah kita jadikan ayat pertama, maka kayak jadinya pinten itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Enggak tiga setengah ini. Berapa? Empat. Ayatnya untuk Allah itu 4,5, empat setengah. Untuk hambanya berarti berapa? Dua setengah. Pripun? Enggak masalah, ya? Tidak masalah. Karena itu untuk Allah semua pun enggak apa-apa. Tapi Allah sudah ngasih janji bahwa separuh untuk hambaku, separuh untuk apa? Untukku. Saya balik, separuh untukku dulu kata Allah, separuh baru untuk hambaku, wali abdi masa'al. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Apa yang dia minta? Yang diminta hamba adalah, kan iya karena stain itu. Ya, kami minta pertolongan padamu. Terus apa? Ihdina. Lah, disitulah permintaan hamba itu dari ihdinas suratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti yang sholat selalu saja akan mendapatkan janji hidayah ada pada jalan yang istiqomah, jalan yang selalu konsisten dalam kebaikan, bukan jalannya orang yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Itu itu wali abdi masal. Ya. Adapun saudara kita itu kadang ada yang wah, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Akhirnya pas sampai iya karena butuh, nah, iya wa iya karena stain. Apa artinya wa iya karena stain? Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Gara-gara itu langsung ada yang ketika membaca iya karena stain itu sambil apa namanya? Membatin hajatnya, sambil membatin hajatnya. Ngaten niku nggih enten, iya karena butuh wa iya karena stain. Pas ayat iya karena stain itu diulang ping 11 ngoten. Iya karena butuh wa iya karena stain, wa iya karena stain, wa iya karena stain. Ping 11 sambil membatin permintaan hajatnya. Salah napa mboten? Kalau dalam sholat ya jangan. Kalau di luar sholat ya namanya permintaan ya sah-sah saja. Ya. Namanya permintaan sah-sah saja. Ya. Maka saya ulang lagi bahwa tidak perlu terpetak apa namanya terpetak-petakkan, terkotak-kotakkan dengan yang benar mana antara yang mereka mengawali Fatihah dengan basmalah sama mereka yang mengawali Fatihah dengan apa? Alhamdulillah. Dua-duanya pijakannya nggak ada yang nggak ada yang lemah, pijakannya kuat semua. Iya. Sehingga jadinya napa namanya sangat-sangat variatif dan itulah keindahan Islam. Iya. Ketika kita baca hadis seperti ini, secara logika ya tiga setengah itu ya dari alhamdulillah. Tapi kalau kita buka mushaf Quran, ternyata apa? Ayat pertamanya adalah Bismillah. Ayat pertamanya Bismillah. Mushaf loh, ya, seluruh dunia pakai itu. Jadi orang yang tidak bermadhab basmalah termasuk apa? Ayat pertama pun mushafnya kalau jenengan pegang, kalau jenengan buka, Fatihahnya tetap apa? Ayat pertama. Ya, semuanya ada pijakan masing-masing. Jadi nggak perlu kita kerucut menjadi masalah yang tajam. Itu hanya opsional saja lah. Ya. Kembali tentang keutamaan yang Abu Hurairah anjurkan. Kalau bisa tetap baca surah Al-Fatihah di dalam dirinya, karena setiap lafaz yang kita baca dari Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Telah memujiku hambaku. Dan ketika kita berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi. Telah menyanjungku, ya siapa? Hambaku. Hambaku telah menyanjungku. Menyanjung, memuja. Nah, tadi kan memuji, memuja, menyanjung. Wa idza qala, dan ketika seorang hamba itu berkata, membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi. Telah mengagungkanku, memuliakanku hambaku. Wa qala marratan, dan
jawaban Allah yang lain sesekali ya. Jadi pertama majadin abdi, terus sesekali Allah merespon fawwadha ilayya abdi, itu apa namanya? Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ketika kita bilang apa? Maliki yaumiddin. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya yang menguasai urusan-urusan pada hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukti kita pasrah pada Allah, itu maliki yaumiddin. Nah, ketika kita sampai, tapi ini belum gini. Iya kan nak butuh sudah? Oh, sudah ya? Sudah juga. Berarti saya sampai selesai aja. Iya karena butuh iya karena nasta'in. Inilah yang diantara aku dan diantara hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Ya, dari sini langsung orang meresponnya itu, oh berarti apapun yang kita minta dong. Karena ada kata-kata iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nasta'in itu nopo minta pertolongan. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti pertolongan kan kita minta tolong apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih direspon sama Allah, inilah yang diantara aku dan diantara hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Wal akhir, di ayat terakhir ya, dua ayat terakhir, fa idza qala al-'abdu, maka ketika seorang hamba berkata ihdinas shiratal mustaqim sampai ujung waladdallin, itu maka apa? Wal hadza li 'abdi, ini untuk hambaku semua dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka kenapa orang yang sholat itu akan semakin tebal imannya, akan semakin ngarah hidupnya, karena selalu membaca ini dan Allah selalu menjawab, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Gitu. Maka dari sini harapannya adalah kita tidak gage-gage ketika membaca suratul Fatihah, tidak cepat-cepat. Betul-betul kayak sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Berdialog betul-betul, alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu. Allah nunggu Allah jawab. Padahal ya Allah nggak terikat waktu. Tapi kita dengan perspektif kita ngobrol itu, sudah makan belum? Sudah minum belum? Masa nggak ngasih waktu nopo? Orang itu jawab. Nah, karena kita manusia, ya kita apa? Mensikapi Allah seperti apa? Kita manusia. Kita bermoral dengan moral-moral apa? Yang manusia bersikap dengan yang manusia bisa atau yang manusia tahu itu kebaikan. Adapun malaikat mungkin berbeda, karena malaikat ada yang sujud tidak pernah bangun-bangun. Karena malaikat ya malaikat, tidak ada keterbatasan apa fisik. Kalau kita ada energi, ada otot, ada tulang, terus ada yang itu kan yang yang organ-organ. Terus ada lagi yang mungkin jadinya penghambat itu mungkin lemak, kolesterol, asam urat. Malaikat nggak pernah nggak pernah ada cerita malaikat asam urat. Sehingga disuruh ruku selama apapun, suruh sujud selama apapun, nggak ada yang vertigo, sujud lama ya nggak vertigo. Ya. Sedangkan manusia kan serba terbatas, maka kita berbuat itu ya sesuai kemampuan dari manusia. Maka dawuh Allah pada manusia, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu yang kalian mampu, semampu yang ya kalian bisa. Sebisa kalian, semampu kalian, maksudnya semampu dengan kemampuan maksimal ya, bukan semampunya, enggak. Beda nggih? Ya. Sama ketika kita anu nggih, napa? Kita ada orang lewat terus napa? Minta bantuan donasi ngono nggih. Anu ya seikhlasnya, akhirnya seikhlasnya itu ya kadang ya berapa 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 kadang ya ya 2.000, 1.000, ya seikhlasnya. Karena habis itu mungkin datang yang lain ya. Ya, memang perlu disiasati ngoten ya. Ada ngasih banyak, ada ini kok woro-woro ke teman-temannya. Rumah yang tanpa pagar itu loh. Ngasihnya 20.000. Akhirnya, alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan, Masya Allah. Kembali ke ini tentang hukum Fatihah, terus bagaimana?
Di sini ada hukum-hukum hukum-hukum tentang baca Fatihah. Maka ada yang mengatakan itu napa wujub, yaitu wajib membaca Fatihah. Wa anha muta'ayyinah la yujzu ghairuha illa ajiz ya. Dia adalah sudah ditetapkan nggih, sudah pasti bahwa tidak ada yang bisa napa? Monggo Mas. Tidak ada yang bisa napa? Menggantikan surah Al-Fatihah itu tidak boleh tidak baca kecuali yang nggak baca tadi memang nggak mampu membaca napa? Al-Fatihah barulah ada napa? Ada ruh keringanan gitu. Lah akhirnya ada khilaf khilaf tentang bacaan Al-Fatihah. Iya. Maka ketika Abu Hurairah bilang iqra biya fi nafsika, bacalah itu di dalam dirimu, maka Imam Nawawi menganggap itu sebagai kewajiban baca Fatihah untuk makmum. Oke, ya, karena apa? Iqra biha fi nafsika. Ai iqra hasiran bihaitsu tasma'u nafsuka. Kamu bacalah secara nggih, lirih sampai dirimu sendiri mendengar. Ingat nggih, membaca bukan membatin. Beda. Membaca dan membatin itu beda. Paham maksudnya nggih? Membaca itu berarti tetap keluar suara, tapi yang dengar siapa? Diri sendiri. Seluruh bacaan sholat, namanya aja bacaan sholat kan ini. Bukan bukan batinan sholat kan ini. Ini bacaan sholat, maka seluruhnya ya harus nopo dibaca. Maka kalau panjenengan sholat sendiri sekalipun, monggo nopo suaranya terdengar di telinga. Kalau sholat berjamaah memang harus betul-betul dikontrol anunya ya, suaranya ya, biar tetangganya itu nggak terlalu nopo dengar. Tetangga jamaah maksud saya. Ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Mas Rayhan pernah sholat maghrib sendiri? Pernah ya? Dikeraskan atau dipelankan? Nggak seperti imam-imam itu? Enggak, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ya. Sholat apa? Sholat yang malam, sholat yang gelap kan tadi. Sholat yang gelap itu kan sunnahnya jahar gitu. Ya, jahar. Tidak ada tulisan jahar kalau jamaah, kalau nopo sendiri nopo sir. Sebenarnya kalau sendiri sekalipun nopo usahakan jahar. Tidak seperti hanya ya, hanya kita yang mendengar. Kalau bisa. Siapa tahu nanti ada yang waladhdallin terus amin. Ya, lumayan tau berarti ya minimal detektor to niku nggih. Oh, berarti nduk omahku enek anune. Detektor napa? Detektor makhluk astral ya. Alhamdulillah. Maka di sini kembali nggih. Sirron itu bukan berarti batin, bukan. Ya. Sirron itu bukan apa? Batin. Sirron itu ya tetap napa? Ada suara, bahkan rongga mulut itu ikutan apa? Bergerak. Karena sahabat kadang ada yang ya, waktu sholat-sholat yang sir, gitu. Kadang ya memperhatikan Rasulullah. Hmm. Jenggotnya itu apa? Bergerak-gerak. Oh, berarti Rasul itu bacanya itu ada apa? Ada suaranya harusnya. Hadis yang lain, karena yusmiuna. Rasulullah itu apa? Memperdengarkan kepada kami suaranya. Tapi hanya saw pertama yang terdengar. Jadi nggak sejahar sholat-sholat apa? Sholat-sholat yang malam, sholat-sholat yang gelap, ngono nggih. Subuh, maghrib, isya. Cuman nggih, tetap ada apa? Suara yang terdengar dari saw pertama. Oke, jadi ada momen-momen itu nggih. Sir hanya diri sendiri yang dengar, terus ada napa? Ketika beliau ngimami, terkadang saw pertama pernah napa? Mendengar suara beliau. Menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa bacaan sholat ya dibaca, mboten dadak napa di batin. Berbeda nggih, batin sama baca. Judulnya sudah napa? Tuntunan bacaan sholat. Nggak ada yang batinan sholat. Nggak ada. Maka semuanya harus napa? Dibaca. Dibaca sampai telinga kita dengar. Sehingga itu bagian dari memasukkan afirmasi napa? Positif kepada diri kita, tubuh kita nggih, alam bawah sadar terutama nggih. Ketika kita baca apa namanya?
Allahu Akbar kan keras semua ya, jahar semua. Setelah itu baca doa iftitah dari Allah ba'id baini dari napa? Kabira gitu nggih. Walhamdulillah katsira. Nggih. Itu semua napa? Adalah kalimat-kalimat baik yang kalau kita masukkan ke alam bawah sadar akan membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda. Memang gitu nggih. Kita kadang belajar dari orang-orang sekarang bahwa pentingnya selalu napa? Pentingnya selalu mendengar kata-kata napa? Positif, pentingnya itu nggih. Pentingnya selalu napa? Mengucapkan kata positif, mendengarkan kata positif. Bahkan ngoten niku ada yang anu nggih, ada yang motivator-motivator melarang jangan bilang anu ya, jangan bilang yang negatif ngoten niku. Kalau buruk sebut aja tidak baik ngoten niku ya. Kalau apa namanya? Kalau memang rugi sebut saja napa? Tidak beruntung, tidak untung. Ya, jadi lebih kepada napa? Tetap memakai kata positif terus dikasih napa kata tidak. Sampai nggak boleh napa? Menyebut kepada anak sendiri napa? Nakal. Ya, itu kan ini ya, penemuan-penemuan orang kita bahwa ternyata kata-kata itu bisa merubah mindset, mindset itu bisa merubah seluruh apa? Seluruh perangai ya. Pola kita akan bisa berubah. Maka Islam betul-betul dahsyat sekali ya. Pagi hari kita disuruh ngapain oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat apa? Salat subuh ngoten nggih. Memulai pagi dengan apa? Dengan positif. Isinya salat kan positif semua. Setelah sholat ngapain kita? Dianjurkan baca zikir. Itu juga apa seluruhnya positif semua. Ada nggak di zikir panjenengan itu yang zikirnya ciloko, 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 ciloko? Kan nggak ada toh? Nggak ada, betul nenten nggih? Ya. Adanya adalah memuji Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Maka itu masuk ke alam bawah sadar. Terus kita diajari zikir pagi dan petang oleh Rasulullah SAW. Semua zikirnya itu tentang apa? Tentang kesyukuran. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Ada lagi itu anu nggih, maksurat yang ada yang nggak mau baca itu, ada yang pengennya baca napa wirid latifnya Imam Haddad. Nggih, nggih sami mawon. Isinya mirip-mirip, Pak. Ya, isinya mirip-mirip. Ya. Maka itulah Islam ya, mengajari kita untuk sering mengatakan kata-kata positif untuk kita dengarkan sendiri yang akhirnya akan membentuk nopo diri kita. Secara tidak sadar, secara tidak langsung akan merubah itu semua. Memang butuh proses ya, namanya tantangan namanya tantangan ada gelas hitam, ada gelas airnya hitam. Biar airnya putih, nggak boleh ditumpahkan. Bagaimana cara? Nggak boleh dibalik gelasnya, ya dengan mengisi dengan air jernih terus. Maka ada proses. Maka ketika kita dulu pernah mengalami masa-masa apa ya, kelabu, kelam, kelabu, kelam, terus kata-kata kotor sering kita ucapkan itu kan terdengar oleh kita sendiri. Pernah nggak orang berucap terus nggak dengar anu sendiri? Ya, biasanya orang marah ya. Orang marah itu kadang nggak mau dengerin dirinya sendiri. Bukan nggak denger, nggak mau dengerin. Tetap aja denger. Ya. Mak-mak biasanya gitu, betul. Betul. Iyalah. Gimana Mas Rehan? Gimana Mas? Ketika dimarahi mamanya gimana? Nggak pernah ya? Ya, kayaknya kayaknya anu, nggak pernah dimarahi ya. Nggak pernah dimarahi langsung diembargo. Diberhentikan fasilitas ya. Habis diaji. Oh, sudah dihabiskan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ternyata cara diet bisa dengan cara lain ya. Marah-marah. Ya, guyon ngapunten nggih. Ya, saya lanjutkan. Ya. Maka
apa namanya niki, tentang anu nggih, tentang bacaan Fatihah. Walaupun kita lihat tadi kemarin kemarin ya terjemahannya itu. Tadi saya ulang terjemahannya gitu. Bacalah napa di dalam napa dirimu. Iqra biha fi nafsika. Bacalah Fatihah itu di dalam dirimu. Maka bukan berarti terus napa di dalam dada terus batin mboten. Tetap saja napa kita baca baca napa wau? Baca Fatihah sampai terdengar napa? Bihaitsu tasma'u nafsuka, sampai dirimu sendiri mendengar suaramu itu. Enggak hanya Fatihah nggih kalau kita sedang sholat sendiri, kalau sedang sholat berjamaah karena niki cuman dorongannya adalah Fatihah saja, maka setelah Fatihah kita selesai, ya sudah fokus mendengarkan imam. Ya. Jangan imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun jenengan baca napa inna a'tainakal kautsar. Ya tetap aja Fatihah sudah terbaca ya sudah jenengan mboten usah nambah napa surat-surat pendek ya. Kalaupun tidak baca pripun kan sudah kita bahas juga kemarin kalau tidak salah ya. Di sini ada bukan disclaimer, pemberitahuan summa dzakara aidan aqwalal a'immah fi dzalika wa adilat. Maka disebutkan juga oleh Imam Nawawi seluruh pendapat-pendapat imam tentang itu dan dalil-dalil mereka. Maka kita disuruh langsung apa? Me, apa berreferensi atau merujuk kepada fikih. Ini kan bukan kita fikih, jadi nggak akan dalam karena ini kita hadis napa qudsi. Sehingga kalau pengen detail ya di kitab fikih bagaimana perdebatan tentang Fatihah itu. Ada kitab Bidayatul Mujtahid ya, punyanya Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Rushd itu punya itu kitab Bidayatul Mujtahid memang perdebatannya panjang, jadi semuanya apa? Dikutip oleh beliau, diceritakan oleh beliau, empat madhab itu semuanya diceritakan. Kesimpulannya apa? Apapun yang kita lakukan insya Allah sudah napa? Sudah benar. Jenengan ketika jadi makmum baca Fatihah, ya sudah benar. Mboten baca Fatihah juga napa? Sudah benar. Ya, sudah. Napa namanya? Tidak terlampau, tidak usah terlalu napa? Jauh-jauh karena apa yang kita dulu sudah dapat dari guru-guru kita, cara kita sholat dulu, itu sebenarnya sudah menapa? Sudah benar. Yang kadang bikin kita bingung itu karena ada apa? Ada pandangan lain, ada ada mazhab lain yang di yang ditampakkan ke kita sehingga kita jadi ragu-ragu dengan apa yang pernah apa diajarkan gitu. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu apa namanya? Baca Fatihah atau tidak? Padahal dari dulu sudah diajari kalau imamnya sudah selesai waladhdallin amin, kamu baru baca apa? Fatihah. Terus gara-gara ada penceramah lain nonton yang apa yang mungkin ngasih tahu madzhab lain kita jadi ragu-ragu. Yang benar ini kok ini. Repotnya itu jenengan cari yang benar. Repotnya di situ. Kalau yang benar mana berarti yang lain apa? Salah kan itu, bahaya kan itu. Mau mana yang benar apa kunut apa mboten? Akhirnya harus ada yang dikalahkan kan itu. Oh, berarti yang kalau kunut bener sing gak kunut apa? Salah. Kalau yang nggak kunut bener berarti sing kunut apa? Salah. Salah kita itu masalahnya di situ ya. Selalu mencari harus ada yang salah. Kayaknya harus semua harus apa? Harus bener. Benernya cuma berapa? Satu. Ya. Kalau pengen tahu kebenaran yang benar cuma satu ya, kebenaran mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pengen hal yang tidak akan diperselisihkan oleh ulama, jenengan bilang Allahu Akbar. Nggak akan ada yang mendebat. Allah itu maha besar, Allah terbesar. Maka nggak ada yang akan berdebat. Kalau ada yang bilang Subhanallah, maka nggak ada yang mendebat jenengan. Nggak ada yang mendebat jenengan. Oke, maka yang yang kebenaran mutlak yang betul-betul diakui seluruhnya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kalau masalah yang terbesar apa? Kita bisa berdebat kalau nggak bilang Allahu Akbar. Oh, matahari besar, terus ternyata bintang Antares nggak terima. Oh, saya lebih besar dari kamu.
Terus ada yang apa bintang-bintang yang sebenarnya sebenarnya namanya bukan itu, terus namanya sudah pakai kode-kode. Kita melihat itu semua selalu perspektif katanya. Selalu apa tentang perspektif. Ketika kita melihat ada pohon besar, mungkin maksudnya adalah pohon yang paling besar yang pernah kita jumpai, bukan benar-benar pohon yang paling besar. Maunya jenengan kagum sama nopo? Kagum sama pohon. Wah, ini pohon terbesar. Apakah secara mutlak itu beneran pohon terbesar? Kan betul. Karena pengalaman kita baru sampai situ. Ketika kita bilang matahari itu besar, maka karena pengalaman kita ya memang baru sampai situ. Tapi kalau kita langsung bilang Allahu Akbar, Allah lah yang terbesar, langsung terdiam semuanya terbungkam karena tidak ada yang pernah apa, bisa menghitung apa namanya ciptaan Allah saja nggak ada yang bisa menghitung luasnya berapa. Luasnya seluruh semesta raya itu berapa aja nggak ada yang pernah bisa ngitung. Padahal itu semua diciptakan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar. Ya. Kalau bab ngoten itu nggak ada yang bisa mendebat. Tapi kalau sudah bab baca Fatihah itu harus dah waktu sholat lah. Itu semuanya punya apa? Punya pandangan. Alangkah apa? Alangkah baiknya kalau kita tetap membaca Fatihah selagi sempat, selagi apa? Sempat. Ada nggak kita membaca Fatihah tidak sempat? Sangat ada, sangat ada. Dan dengan makmuman sama nopo imam. Imamnya Fatihah ini ternyata nopo cawabot nggak? Cawabot biasanya nggak pakai nafas per ayat, satu nafas tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu masih benar. Biasanya malah dipotong-potong sakta semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu kelentu tuh. Sing leres ya kalau satu nafas ya ujungnya dibaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Dibaca semuanya. Kadang sudah satu nafas terus maosnya apa? Dipotong diwakafkan ngoten. Itu kan jadinya kayak sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu belum narik nafas lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih satu nafas tapi diwakafkan. Itu ya yang apa kan? Ya, kelentung gitu. Ya, harus dibaca di ujungnya juga. Kalau ketemu imam ngoten niku ketika dia sudah waladhdallin jenengan amin. Jangan sampai jenengan imamnya waladhdallin jenengan ndak amin, eman-eman karena itu adalah aminnya napa? Yang bersamaan dengan para malaikat. Setelah itu ternyata imamnya baca suratnya kependekan, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jenengan Fatihah itu baru baca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah napa? Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Jenengan belum sampai tutup. Baru sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, langsung aja, nggak usah napa? Nggak usah nutuke itu. Kadang ada orang yang pengen sholatnya sempurna tapi justru tidak manut imam. Pengen sholatnya sempurna justru tidak manut imam. Imamnya ruku, terus akhirnya apa dia Fatihah aku belum bar kok, ngoten nggih, tak barke sik. Ternyata sampai waladhdallin amin kita baru ruku imamnya napa? Iktidal. Kita baru subhanakallahumma wa bihamdi atau subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Kita itidal imamin apa? Sujud. Betul-betul jadinya apa? Kayak jungkit-jungkit ngoten nggih. Ya, kalau agak kerennya tari saman kan ganti-gantian. Kanan kiri apa? Nunduk, bangkit, nunduk, bangkit. Ya. Oleh karena itu diilmui itu semua perlu ilmu ngoten ya. Imam itu mau kayak manapun polanya harus apa? Diikuti. Karena sudah komitmen jenengan sedari awal berimam pada itu. Kalau dari awal nggak komitmen sama itu ya sudah cari imam yang lain kan gitu. Ya, iya. Lagi itu kan madhab tuh, itu kan anu tuh, pandangan saja. Jadi sebisa mungkin baca kan itu oke. Kalau ada waktu saya sebut tadi kalau ada waktu. Ya. Kalau nggak ada waktu terus benar-benar kalau nggak ada waktu ataupun ada waktu terus madhabnya pengen apa namanya? Man kana lahul imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Yang punya imam maka
imam itu ya bacaan dia juga ya berarti itu tadi mendengarkan saja. Asal mendengarkan beneran. Jangan-jangan ndak ndak anu ngoten ya. Ndak tahu kemana pikirannya ngoten ya. Karena mendengar Quran nilainya sama kayak napa? Membaca. Oke. Maka kalau panjenengan pengen menyempatkan diri baca Fatihah ketika jadi makmum, jangan sampai imam sudah rukuk, panjenengan masih napa? Meneruskan itu. Sekalipun belum baca Fatihah, kalau kita bergabung sama imam ketika imamnya rukuk, gak usah menyempatkan diri untuk napa baca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Saya akan baca di sini keterangan di bawahnya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka di syarah Imam Nawawi disebutkan apa? Hamidani abdi wa athna ali abdi majadani innama qala li anna tahmid asana bi jamil fi'al wa tamjid asana bi sifatil jalal. Ya. Jadi pujian dan sanjungan itu karena apa? Karena keindahan perbuatan, sedangkan tamjid mengagungkan itu apa? Itu pujian karena sifat jalal, sifat keagungan. Jadi kalau ada apa namanya? Ada orang berbuat baik, itu dipuji. Tapi kalau ada sosok yang apa? Yang anu nggih, apa? Yang sangat-sangat punya kekuasaan besar, ngoten nggih. Punya karena dari sudut pandang dia punya kuasa, maka kadang kita napa? Memuliakan. Jadi ada ngoten niku, ada perbedaan antara apa? Tahmid, sana dan tamjid. Tahmid sama sana, pujian seperti itu biasanya gara-gara ada apa? Ada perbuatan yang dikerjakan dan itu perbuatannya baik. Tapi kalau kita segan sama seseorang, terkadang itu karena orangnya punya sesuatu yang apa? Yang belum berbuat tapi punya sesuatu. Belum berbuat tapi punya sesuatu. Entah jabatan, entah kekuasaan, entah pengaruh, maka dia belum berbuat sekalipun kok kita sudah segan, lah itu namanya tamjid. Tapi kalau ada orang sudah berbuat sesuatu terus kita, wah, anu sampean baik, lah itu namanya pujian. Oke. Inilah bedanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim sama Malik Yaumiddin. Alhamdu sama Ar-Rahman pakainya tahmid sama sana, yaitu Hamidani Abdi sama Asna alai Abdi. Sedangkan tamjid menggunakan apa? Majadani Abdi karena tentang kekuasaan, tentang kapasitas. Bukan belum belum tentang perbuatan, ya, belum tentang perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan. Wa qawlu wa rubbama qala fawadda ilayya 'abdi. Ya, dan terkadang Allah menjawabnya adalah telah menyerahkan kepadaku hambaku. Maksudnya urusan. Gitu. Maka ini sesuai dengan Malik Yaumiddin bahwa pada hari apa? Pada hari kiamat, pada hari mahsyar lah, pada hari persidangan betul-betul semua dari kita memasrahkan apa? Memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesesuaian gitu. Kesesuaian dengan lafadz Maliki Yaumiddin. Kenapa kok jawabannya Allah kadang majjadani abdi, kadang fawwadha. Majjada berarti mengagungkan. Fawwadha berarti menyerahkan. Ya, karena kesadaran makhluk, kesadaran seorang muslim di hari itu, di hari apa? Di hari persidangan itu, kekuasaan hanya milik Allah. Karena kekuasaan hanya milik Allah, maka apa? Kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Yang dimaksud dengan sholat apa? Yang dimaksud dengan sholat berarti Al-Fatihah. Karena bahasa bahasa hadisnya saya scroll ke atas lagi. Kosam tu sholata, aku membagi sholat di antaraku, di antara hambaku itu setengah. Jadi aku membagi sholat. Tapi yang Allah dawuhkan bukan tentang sholatnya ternyata, tapi tentang apa? Al-Fatihah. Berarti nama lain surat Al-Fatihah adalah apa? Surat As-Sholah. Surat sholat. Kenapa kok Al-Fatihah disebut surat sholat? Tidak ada satu pun sholat yang tidak baca apa? Fatihah. Sekalipun sholat gaib, sekalipun sholat apa? Jenazah. Ada nggak sholat yang tidak ruku? Ada toh nggih?
Itu sholat jenazah gaib itu. Oh, ada nggak sholat yang tidak tahiyat itu? Ada. Oleh karena itu, sholat apapun dimulai dengan Fatihah. Maka julukan Fatihah adalah surat sholat. Karena seluruh sholat itu disyariatkan membaca Al-Fatihah. Sampun, alhamdulillah. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Itu pertanyaan saya. Titipan atau oh enggak ada. Hari ini tidak ada. Sudah di sudah dijapri soalnya. Oh, titipan juga. Alhamdulillah. Ya, di sini ya ada kalau kemarin kalau itu tadi dari Imam Muslim, ini dari Imam Malik ya. Dari Imam Malik. Judulnya apa? Hadis Qasamtu Shalah sama Qasamtu Shalat baini wa baina abdi. Ya. Hadis tentang apa? Aku membagi sholat itu di antara aku dan di antara hambaku dua paruh, yaitu dua 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 setengahnya ada dua. Dari kitab apa? Muwatta. Muwatta ini kitab hadisnya Imam Malik rahimahullah taala. Di dalam bab napa? Di dalam bab al-qira'atu khalfal imam fi ma la yajharu fihi bil qira'ah. Membaca bacaan apa? Bacaan salat di belakang imam di dalam salat yang tidak dijaharkan bacaan di dalamnya. Ya. Sekarang kita baca hadisnya ya. Kita coba apa namanya? Baca langsung ke matannya saja. Moga sarang-sarang basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamamin qala faqultu ya Aba Hurairah inni ahyanan akunu wara'al imami qala faghamaza zira'i thumma qala iqra biha fi nafsika ya farisiyu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi binisfaini fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin yaqulullahu tabaraka wa ta'ala hamidani abdi wa yaqulul abdu ar-rahmanir rahim yaqulullahu asna alayya abdi wa yaqulul abdu maliki yaumiddin yaqulullahu majjadani abdi wa yaqulu al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Fahadhil ayatu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fahaula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Ini hadis yang lain ya mirip isinya. Isinya mirip yaitu man sholla, barang siapa yang sholat, sholatan suatu sholat, lam yakra, tidak membaca, fiha di dalamnya, bi umul Quran, fahiya khidajun. Maka dia apa? Cacat, pincang, tidak sempurna. Itu diulang 3 kali. Sama seperti hadis yang di atas ya. Bagaimana di riwayat Imam Muslim disebutkan fahiya khidajun, cuman disebutkan ini salasan, nonton nggih? Tidak diulangi lafaz hiya khidajun, cuman diulang napa? Cuman disebutkan salasan. Maka dia cacat atau napa? Pincang, salasan 3 kali ngoten. Nah, sedangkan di napa? Di dalam Imam Malik ya Muwatta'nya disebutkannya bukan 3 kali tapi disebutkan lafaz khidaj itu napa? 3 kali. Fahiya khidajun terus hiya khidajun terus hiya khidajun. 3 kali penyebutannya. Ghairu tamam. Maksudnya khidaj adalah ghairu tamam. Tidak sempurna. Kurang, cacat, pincang. Itu namanya tidak sempurna. Qala. Dia berkata. Qala dia berkata. Ya. Di sini yang berkata adalah niki. Ya. Niki. Abu Sa'ib di sini. Ya. Namanya Abu Sa'ib. Dia berkata. Ya. Abu Sa'ib ini berkata, karena dia bertanya pada Abu Hurairah, maka dia bertanya. Dia bertanya pada Abu Hurairah, Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini ahyanan. Sesungguhnya aku kadang-kadang. Ahyanan artinya kadang-kadang. Sesungguhnya aku kadang-kadang, aku ada. Aku ada. Atau aku berada. Aku ada waro al imami di belakang imam. Ya. Ya, saya ulangi dari awal ya. Man sholat sholatan barang siapa yang sholat suatu sholat. Lam yakro tidak membaca via di dalamnya. Bi umul Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka dia apa? Cacat, pincang atau kurang. Ya, tidak sempurna 3 kali tadi. Ghairu tamam, tidak sempurna. Maka dia berkata, Fakultu aku berkata, wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya aku ahyanan aku nuwara imam. Sesungguhnya aku kadang-kadang aku ada atau berada di belakang imam. Berarti napa? Jamaah ngoten nggih. Ya, memang ada orang namanya imam nggih, ada. Ada orang di keluarga imam. Alhamdulillah. Ya, jadi di belakangi imam, maksudnya imam betul-betul imam imam sholat, ya. Bukan orang namanya napa? Bukan orang namanya imam. Pokoknya imam sholat, Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu imam asisten imam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku belakang imam terus qala ya dia berkata. Yang berkata adalah Abu Hurairah nggih, ya. Oh ngapunten, yang berkata masih Abu Sa'ib dia menceritakan Abu Hurairah faghamaza dhira'i. Maka dia napa? Menganu nggih, memegang atau mendekap lenganku, memegang aja ya. Memegang lenganku. Dhira' itu artinya lengan ya, dhira'. Memegang atau menyentuh atau memegang, menggenggam ya, lenganku. Summa qala kemudian dia berkata, Iqra' biha fi nafsika. Bacalah bacalah dia itu napa? Fatihah nggih. Ya, bacalah Fatihah fi nafsika
dirimu, ya Farisi, wahai orang Persia. Jadi berarti Abu Sa'ib di sini napa orang Persia. Wahai Farisi, wahai napa orang Persia. Fa inni sami'tu, karena aku sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata boleh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah, berfirman Allah tabaraka, maha suci. Tabaraka itu artinya maha suci. Tabaraka maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. Maha suci dan maha tinggi. Apa yang dikatakan Allah? Qasamtus sholata. Aku membagi sholat mirip dengan yang Sahih Muslim. Aku membagi sholat baini wa baina abdi, di antara aku dan di antara hambaku, binisfaini, dua paruh, yaitu dua bagian, ya, setengah-setengah. Ya. Kalau saya sebut dua setengah itu kan salah paham nanti. Ya. Maksudnya adalah ada bagian setengahnya dua, ya. Setengah dan setengah. Fanisfuha, maka setengahnya, separuhnya, maka setengahnya li untukku, maka setengahnya atau separuhnya li untukku, wanisfuha dan setengahnya atau separuhnya li abdi untuk hambaku. Niki nopo? Oh, sampah plastik. Ya, alhamdulillah. Dibuat mainan kucing paling tadi. Alhamdulillah. Wanis wali abdi dan apa? Separuhnya, setengahnya untuk hambaku. Wali abdi dan untuk hambaku masalah apa yang dia minta. Mirip kayak tadi. Betul-betul mirip ya. Cuman bedanya ini ada bi nisfa ini terus didetilkan nisfu hali wa nisfu hali abdi. Ini detil. Qala Rasul, oh ngapunten. Iya betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u kalian bacalah." Iqra'u kalian bacalah. Kalian bacalah. Yaqulul 'abdu, berkata seorang hamba. Kayak tadi ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, Tuhan semesta alam. Itu kita ngomong itu berarti muji Allah. Maka Allah menjawab berkata, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Berfirman Allah yang maha napa? Maha suci, maha tinggi. Hamidani abdi, telah napa? Memujiku hambaku. Ya. Jadi jangan meremehkan lafaz napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah merespon dengan apa? Oh, hambaku memujiku. Bayangkan Allah ngeten iki bilangnya ke siapa? Ya, di depan malak. Malak itu sekelompok khalayak yang lebih mulia daripada manusia. Kalau malaikat ya malaikat ring satu, bukan sembarang malaikat. Kan kita kan orang Indonesia, tapi kan ya orang Indonesia kelas-kelasan lah ya. Ya. Yang terdekat sama presiden kan ada. Ya, alhamdulillah. Jadi kan punya WA-nya Pak Prabowo, betul? Ada WA-nya Pak Prabowo punya? Betul nggak? Rehan punya gitu. Prabowo yang lain, bukan Prabowo Subianto. Prabowo bakul es, nama Prabowo nopo. Ya. Ya, saya kembali. Jadi bayangkan nggih, Allah ngendika ngoten niku nggih. Allah ngendika membalas dengan apa? Hambaku telah memujiku. Itu kan seakan-akan Allah dari yang kita pahami, kayak ada semacam pertunjukan kayak bahwa Allah ngasih tahu kepada nopo, ngasih tahu pada sosok lain. Sama seperti nopo, man zakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, aku juga akan menyebut namanya di dalam apa? Diriku. Terus Allah melanjutkan toh hadisnya qudsi yang sudah lewat itu. Waman dzakarani fi malain, dan barang siapa yang menyebut namaku di suatu di depan kumpulan orang.
kelompok atau golongan orang. Malak itu enggak hanya kumpulan orang. Di depan orang-orang terkemuka. Maka balasan Allah apa? Zakartu fi malain khairim minhu. Aku akan menyebut namanya juga di depan apa? Kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Ya. Berarti manusia berkelompok, ada kelompok makhluk lain yang lebih mulia. Asumsi kita pasti apa? Malaikat, para malaikat. Maka orang yang menyebut nama Allah di depan orang banyak, maka Allah juga akan menyebut namanya tadi, menyebut nama orang tadi yang menyebut nama Allah tadi di depan khalayak yang banyak juga, walaupun bukan apa? Bukan orang kan ya, walaupun pokoknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Oke. Tapi seluruh napa? Seluruh pensyarah hadis biasanya merujuk pada napa? Para malaikat, tapi malaikat apa namanya? Ring satu nggih, malaikat yang terdekat. Lingkaran pertama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat kalau malaikat itu menteri ya menko-menkonya lah, bukan hanya sekedar napa? Wamen, bukan hanya sekedar stafnya menteri, bukan. Betul-betul betul-betul apa tadi? Menko di depan itu. Maka kurang lebih sama ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata pasti ada yang anu nggih, pasti ada yang mendengarkan itu. Nggih, ada yang mendengarkan. Ya. Wa yaqulul 'abdu dan setelah itu seorang hamba berkata napa? Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah juga menjawab asna alayya 'abdi. Ya, hambaku telah menyanjungku. Hambaku telah menyanjungku. Terus abdu seorang hamba berkata, wa yaqulul abdu maliki yaumiddin. Nggih. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim belum saya artikan. Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Yaqulullah berkata Allah, berfirman Allah, majjadani abdi. Telah mengagungkanku, meluhurkanku, memuliakanku hambaku. Lanjutannya sama, wa yaqulul abdu dan seorang hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta atau mohon pertolongan. Maka memang harus seperti itu, ya. Ibadah dulu baru apa? Minta pertolongan. Ya. Gak pernah sholat, ketika dapat musibah langsung ya Allah. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah zakat. Waktu dapat musibah berkata memanggil Allah, ya Allah tolong. Ya, tapi tetap aja Allah akan apa? Datang ketika hamba tadi nggak tahu minta tolong. Harusnya pertobatan dulu, nggih. Mengakui dulu napa? Kesalahan-kesalahan yang lalu. Karena sudah jauh dari Allah, maka harus diakui dulu bahwa dulu pernah jauh, maka sekarang punya apa? Punya tekad untuk bertobat, maka akan datang pertolongan Allah. Maka inilah yang disebut fahadil ayatu, maka Rasulullah mengatakan, inilah ayat yang baini wa baina abdi. Rasulullah menceritakan firman Allah. Inilah ayat yang di antara aku dan di antara hambaku. Berarti fix, dari hadis yang berbeda itu didapati potongan Fatihah yang separuh untuk Allah, separuh untuk hamba adalah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu untuk Allah sampai depan, iyyaka nasta'in itu untuk manusia sampai ujung akhir surat. Wali abdi masal dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Yaqulul abdu, seorang hamba berkata di akhir ayat, di akhir surat, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dua ayat kalau yang di mushaf kita yang dimulai dari basmalah, ayat satunya. Ini tiga ayat kalau apa? Kalau kita memulai Fatihah dari ayat apa? Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim satu ayat, terus siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga satu ayat. Oke. Jadi berbeda awal Fatihah sekalipun
tetap semuanya sepakat Fatihah itu jumlah ayatnya berapa? 7. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo, ada mungkin yang mau bertanya lagi? Betul, Nathan? Ya, boleh. Wah, ini. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Utang bank baru nyicil berapa? 3 bulan. Itu sing ngeluh sinten? Banknya kan dibayar asuransi, sing ngeluh asuransi. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada transaksi nggih, ada transaksi. Pertama transaksi di bank ya. Pripun? Transaksi di bank itu pripun? Boleh napa mboten? Apa dulu transaksinya? Iya. Transaksi jual beli boleh mboten di bank? Apa dulu yang dibeli? Ya, jual beli apa dulu? Ya. Boleh mboten pakai apa itu? Marketplace online itu boleh mboten kita menggunakan untuk beli? Ya boleh apa dulu tapi yang dibeli. Iya. Sama ya. Ini asumsi saya ini ke bank terus minjem duit itu karena mungkin nggak ada lagi yang bisa nopo dimintai tolong. Waduh, nggih, ya. Asumsi saya gitu dulu nggih. Ya, jadi itu bukan tujuan tujuan awal untuk nopo? Untuk menghukumi bahwa ini pinjaman yang nopo yang masih diperboleh. Ini asumsi saya kan masih ada yang bingung antara boleh nggak sih minjem bank itu? Ya, ya anggap aja kondisi darurat boleh nggak nggih? Ya, simpel itu. Kita nggak detail bahas itu. Karena yang ditanyakan bukan itu, nggih. Yang ditanyakan adalah dia masih punya tanggungan pembuatan. Ya, ketika sudah ada perjanjian, ngoten nggih. Ketika sudah ada nopo? Perjanjian bahwa ya ngapunten nggih, yang pernah hutang di bank itu kalau urek-urek paraf tanda tangan paraf lah ya, yang banyak ngoten niku. Itu membaca nama mboten? Mboten. Mboten nggih? Mboten. Dengan tegas mboten. Berarti sudah ada sebenarnya. Klausulnya sudah ada. Loh, nyatanya banknya anu kok enggak masalah. Klausulnya. Ya, klausulnya ada. Sehingga sebenarnya ngoten nggih. Itu nggih sudah termasuk perjanjian nggih. Sudah enggak jadi masalah. Walaupun terkesan akhirnya kok gitu ada yang dirugikan, ya bisa jadi ada yang dirugikan. Tapi yang dirugikan pun sebenarnya kan dia anu toh, ini ya akhirnya menjadi anu toh, menjadi masalah kenapa kadang asuransi ada yang mengharamkan kan itu. Kan kadang ada yang mengharamkan. Nah, ini kayak ngaten nggih. Sudah lah umpamanya nggih kita pakai yang rodok anu agak napa? Agak keras-keras saja nggih. Utang di bank haram, sudahlah utang di bank haram sing bayarin napa? Asuransi sing haram ngoten. Akhirnya napa? Haram ketemu haram. Di akhirat pripun wallahu a'lam. Ya, karena sudah ada yang penting itu sudah ada perjanjian itu, perjanjian. Sama kok bisa kok kita sama orang itu nggih, bisa sama orang bilang pripun? Anu utangmu ndang disaur, tapi sok nek sampean wis enek, utangmu tak anggap lunas. Itu biasa. Itu hal yang biasa sebenarnya gitu. Itu hal yang biasa. Maka Pak Mudin ketika ngantarkan jenazah yang punya hak adami, tanggungan hak adam, tolong diikhlaskan. Oke, ya. Kalau nggak ikhlas, silakan apa menjumpai keluarga. Ini ada yang tidak menjumpai keluarga, asumsinya kan sudah. Betul? Lah, yang penting menemui keluarga. Ya, kita kan kadang anu dulu nggih, pakai pikiran kita. Kita tuh jawab pakai pikiran kita sendiri terkadang. Oke. Yang penting didatangi dulu, ngasih tahu gitu, bahwa minimal biar tahu bahwa orang tuanya itu punya tanggungan apa, terus sudah kami ikhlaskan, ngoten niku. Biar tidak kepikiran, ngoten niku. Ya. Ya, dari kondisi seperti itu, maka orang anu nggih, orang-orang yang punya uang yang dibawa orang lain gitu, kelak akan mendapatkan anu nggih, banyak pertolongan dari Allah. Orang loh nggih,
Kalau asuransi saya enggak tahu. Kalau orang nggih, ya. Tapi kalau itu tadi hukumnya itu karena sudah ada urek-urekannya, nggih. Bahwa ada klausulnya mungkin nggih, ya. Maka itu jadinya ya enggak masalah sama sekali. Kalau jenengan tanya di akhirat nanti gimana, wallahu alam semuanya orang akan berpendapat sesuai dengan yang dia tahu. Untuk masalah akhirat itu enggak ada yang bisa apa menyangka. Enggak ada yang bisa menyangka sama sekali. Ya, enggak ada yang menyangka maksudnya orang tadi baru nyicil 3 kali, terus wafat. Wafatnya pripun itu? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kalaulah itu nanti ternyata dia bukan muslim terus matinya, kalau dia muslim ternyata matinya dalam keadaan buruk sekalipun. Akhirnya kan nggak usah perkara tanggungan apa tadi. Dosa sekalipun kan sudah masuk neraka juga. Oke. Maka tidak perlu anu ya, nggak perlu terlalu jauh berpikir. Karena kalau seandainya lanjutannya ya, seandainya si keluarga merasa apa masih punya tanggungan. Umpamanya ujug-ujug nyicil ke teng bank. Bank itu ngurek-ngureknya teng nopo? Ya, dimasukkan itu ke dana apa? Maksudnya apa nggih? Baru nyicil 3 kali terus wafat. Terus ternyata di cover sama asuransi. Lah, terus si keluarga, oh ini pasti masih ada tanggung mergo bar anu, bar lihat YouTube. Nah, bar lihat YouTube no bar entuk nopo video nopo. Terus datang ke bank, saya mau bayar cicilan apa? Orang tua saya, keluarga saya. Banknya bingung loh. Anu sudah lunas. Terus pripun? Ya. Terus itu duitnya kemana? Ya, kecuali nggak mau ngurus, nggak mau ngurus sama tadi administrasi terus menganggap itu tetap harus dibayar, mau nggak silahkan. Tapi kalau ngurus terus sudah ada ngoten niku, nggih, ya anu kok ada pihak-pihak yang memang bersedia, bersedia membayar hutang. Ya. Hutang kita kan nggak harus dibayar kita, toh. Hutang kita itu harus dibayar kita, betul. Nah kalau ada orang lain tahu-tahu, anu, sampean duwe hutang di warung kono, bone bone sak ngebon di warung setebel napa? Buku 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 rentenir ngoten niku. Ada ya buku rentenir tahu nggih? Yang panjang terus panjang tebel ngoten niku. Tipis dan apa apa nama separuh tapi nggih, panjang tebel separuh. Ya, nah, jadi kalau sudah ada yang mengcover maka ya sudah sebenarnya. Iya. Karena lanjutannya, kalau si keluarga pengen bayar itu kira-kira sama bank itu dimasukkan ke apa? Iya, iya, untuk apa? Akhirnya ngoten, akhirnya wah CS bener-beneran ini ya. Akhirnya jadi kecurangan, bikin orang berbuat curang. Ya, ya. Karena nopo kadang kejahatan bukan karena nopo niat dari pelaku, tapi bisa jadi karena nopo kesempatan. Waspadalah ya, ya waspadalah. Kayak suara kayak apa itu? Bang Nabi. Ya monggo, alhamdulillah. Ada mboten yang lain? Mas dulu. Oh titipan. Oh enggak ada, alhamdulillah. Enggak, kan paling sedang enggak buka just tip kemarin paling. Sehingga ya. Oke, alhamdulillah kita kita cukupi. Kita minta pada Allah semoga Allah menjadikan ilmu kita semua manfaat. Semoga Allah menjadikan seluruh harta kita berkah. Anak-anak cucu kita, diri-diri kita semoga Allah menjadikan solihin solihat. Urusan kita semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Hajat kita semuanya semoga Allah segera ijabahi. Masalah kita semoga Allah segera berikan jalan keluar solusi-solusinya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan tasbih 7 kali dan doa kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah alazim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kula akhiri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.